harus matching dengan 6. Ya, jadi gitu ya. Jadi harus matching. Kalau rumusannya ada 2, tujuannya ada 2. Rumusannya ada 3, tujuannya ada 3. Pastikan di dalam menulis tujuan itu diawali dengan kata kerja. Ya, kata kerja operasional yang terukur. Ya, contohnya menganalisa, memetakan, menggambarkan, membandingkan, menjelaskan. Nah, gitu ya. Dan seterusnya tergantung keinginan Anda, inginnya apa ini, mau riset ini ya. Apakah mau membandingkan? Ya kalau mau membandingkan pendapat, ya di situ tujuannya adalah membandingkan pendapat Quraisy Shihab dengan Ibnu Ashur tentang apa namanya jilbab misalnya. Maka di rumusannya juga harus begitu, bagaimana perbandingan pendapat Quraisy Shihab dengan Ibnu Ashur tentang jilbab. Maka tujuannya adalah membandingkan, jadi harus inline ya, matching. Lalu manfaat itu sesuatu yang diharapkan setelah riset ini selesai dilakukan. Ya, bedanya dengan tujuan. Kalau tujuan itu ya sesuatu yang akan dicapai, sesuatu yang akan dilakukan. Ya, sesuatu yang Anda tuju, ya itu namanya tujuan dari risetnya. Tujuannya kemana, Pak? Mau ke Pasar Senen, berarti Anda masih di Ciputat, ya. Baru menuju ke sana. Nah, di riset juga begitu. Tujuan riset ini apa, Pak? Oh, mau memetakan pemikiran para ulama tafsir tentang apa? Mau mendeskripsikan pandangan Pak Quraisy tentang jilbab. Nah, gitu ya. Jadi belum Anda lakukan risetnya, baru akan. Ya, itu tujuan. Tapi kalau manfaat, after. Ya, kalau tujuan kan before. Kalau manfaat, after. Jadi setelah Anda lakukan ini riset, kira-kira diproyeksikan manfaatnya untuk apa dan untuk siapa. Makanya dibagi minimal menjadi 2 aspek. Ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Yang teoritis itu adalah sumbangan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dalam bidangnya, ya, dalam bidang IAT. Jadi setelah riset Anda lakukan, kira-kira secara teoritis riset Anda ini nyumbangin apa sih? Ya, kira-kira bermanfaat untuk pengembangan bidang apa? Nah, itu Anda tulis. Nah, yang praksis, ya namanya praktis ya biasanya ditujukan ke orang tertentu atau instansi tertentu. Jadi setelah membaca riset ini diharapkan riset ini bermanfaat untuk apa, misalnya untuk pemerintah agar ini, untuk mahasiswa dan para peneliti apa ya harapannya, manfaatnya itu untuk mereka apa setelah membaca riset Anda ini. Lalu untuk kehidupan kebangsaan apa, nah itu Anda tulis. Jadi setiap poin itu bisa Anda breakdown menjadi 2 atau 3. Secara teoritis ada dua manfaat, secara praktis ada 2 manfaat atau 3 manfaat. Ya terserah sesuai kebutuhan Anda dan harapan Anda. Itu poin tujuan dan manfaat. Lalu poin D, metodologi ya. Metodologi ini komponennya banyak. Pertama adalah jenis penelitian, ya bisa kuantitatif atau kualitatif, tapi kebanyakan IAT itu kualitatif ya. Kemudian terangkan juga apakah riset Anda ini termasuk library, kepustakaan, ataukah field, ya, lapangan. Ya. Jadi kualitatif lapangan atau kualitatif kepustakaan, itu harus Anda jelaskan dan kenapa demikian. Poin 2-nya itu sumber data. Ada primer, utama ya, dan sekunder. Ya, penunjang. Yang primer kalau contoh tadi mengkaji pemikiran Pak Quraisy tadi tentang jilbab yang ada dalam Al-Misbah, maka primernya Anda tulis. Sumber primer
penelitian ini adalah Tafsir Al-Misbah, karangan Muhammad Quraisy Shihab, terbit tahun berapa. Jelas ya. Lalu sekundernya apa Pak? Sekundernya selain Al-Misbah, tafsir-tafsir lainnya, juga karya Pak Quraisy yang lain, itu masuk sekunder ya. Tapi kalau Living Quran siapa Pak? Atau apa primernya? Nah, kalau Living Quran misalnya Khatmul Quran, lalu Anda mengambil lokus di pesantren, katakanlah Miftahul Ulum Madura. Nah, berarti sumber data primernya adalah narasumber, bisa juga Anda sebut informan, berupa para santri, para kiai, para ustadz yang ada di pesantren Miftahul Ulum Madura, yaitu sumber primer Anda. Lalu sekundernya apa Pak? Sekundernya berarti karya-karya, buku-buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tema riset Anda, tradisi hataman tadi itu. Nah gitu ya, jadi ada sedikit perbedaan antara yang lapangan dan kepustakaan. Ya. Meletakkan primer sekundernya jangan terbalik. Kemudian teknik pengumpulan ada beberapa ya, dokumentasi, wawancara, observasi, angkat, FGD, dan lain-lain. Dalam satu riset itu boleh lebih dari satu teknik pengumpulan data. Misalnya dokumentasi, jelaskan dokumentasi itu apa, langkah-langkah teknik ngumpulin data dengan dokumentasi itu bagaimana. Anda jelaskan langkahnya. Oh ternyata nggak cukup ya kalau hanya dokumentasi, kayaknya saya butuh pendalaman melalui wawancara. Oke, berarti B, wawancara. Yang akan Anda gunakan dalam riset ini, wawancara apa? Apakah wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, atau tidak terstruktur? Anda jelaskan mana yang akan Anda gunakan dan langkah-langkahnya bagaimana, langkah kerjanya, ya. Siapa yang Anda wawancarai, bagaimana teknik wawancaranya, berapa jumlah orang yang rencana Anda akan wawancarai, dan seterusnya Anda jelaskan di situ. Oh ternyata nggak cukup ya, hanya 2 saja. Oh butuh observasi kayaknya ini, saya harus mengamati ke lapangan. Ya sudah, Anda tambahkan C, observasi. Observasi yang Anda gunakan, observasi apa? Apakah partisipatoris, terlibat langsung, atau non-partisipatoris, tidak terlibat langsung. Jelaskan teknik kerjanya bagaimana. Nah, dan seterusnya, tergantung kebutuhan Anda. Kadang ada riset juga teknik ngumpulinya pakai FGD ya. Nah, jadi boleh satu, boleh lebih dari satu. Lagi-lagi tergantung kepada kebutuhan Anda di dalam mengumpulkan data. Kemudian poin keempat, itu teknik analisa data, ya, berupa penjelasan teknik operasional analisa, misalnya apakah Anda menggunakan teknik deskriptif, komparatif, konten analisis, eksplanatif, interpretatif, dan seterusnya, silahkan ya, tergantung lagi-lagi kebutuhan Anda dalam menganalisa data yang sudah berhasil Anda kumpulkan. Langkah-langkah atau alur analisanya, misalnya Anda pakai teorinya siapa ini, Krippendorff ya, reduksi data, penyajian data, pengambilan inferensi atau kesimpulan, atau menggunakan teknik yang lain, silahkan banyak. Dalam buku Medlit ya, beberapa teknik lainnya bisa digunakan sesuai kebutuhan Anda. Yang penting bisa Anda jelaskan alurnya, dan ketika ditanya Anda bisa menjawab dan memberikan argumentasi akademiknya. Poin kelima dari anak metodologi adalah pendekatan dan teori. Pendekatan itu sudah sering saya sampaikan berupa paradigma atau disiplin ilmu lain yang Anda gunakan untuk membaca dan menganalisa data. Misalnya Anda pakai psikologi, Anda pakai sosiologi, Anda pakai antropologi, Anda pakai linguistik, Anda pakai sastra, dan banyak lagi. Usul fikih, ilmu qiraat misalnya, ilmu hadis, mustalah hadis, ya boleh saja sebagai pendekatan. Nah, tetapi di dalam masing-masing pendekatan itu kan ada spesifik teorinya. Maka Anda lengkapi teorinya. Misalnya Anda pakai pendekatan sastra. Sastra siapa? Maka Anda lanjutkan dengan teorinya. Biasanya teori itu lekat dengan nama tokohnya.
Maka teori yang dipakai misalnya adalah teori kritik sastranya Amin Al-Huli yang terdiri dari kritik ekstrinsik dan kritik intrinsik. Langkah-langkahnya mengkritik intrinsik itu apa, ekstrinsik itu apa, Anda jelaskan. Oh, saya menggunakan pendekatan linguistik ya, memakai teorinya, teori hermeneutikanya Emilio Betti atau Schleiermacher atau Gracia atau siapapun yang Anda kuasai dan matching dengan riset Anda. Silakan Anda jelaskan di situ ya, di poin 5. Nah, poin 6 ini bisa dipakai bisa tidak ya. Jika diperlukan Anda lengkapi ya validitas data ya, pakai triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi teori dan lain-lain banyak. Bisa juga pakai check and recheck kalau tidak mau triangulasi ya. Itu ya, validitas bisa dimasukkan, bisa juga tidak. Kalau dimasukkan ya bagus ya. Tinggal Anda jelaskan kalau misalnya triangulasi sumber, bagaimana teknik operasionalnya, langkah-langkahnya bagaimana. Kalau Anda memvalidasi data menggunakan teknik triangulasi sumber, misalnya kalau pakai itu ya. Nah, itu metodologi. Kemudian kajian atau telaah pustaka atau review literatur. Jadi Anda di sini harus mereview, menganalisis karya-karya terdahulu yang relevan dan aktual dengan tema riset Anda. Harus matching dengan tema riset dan variabel riset. Lalu karya yang ditelaah minimal 5 ya. Ya minimal, ini aturan internal saja. Kalau tesis biasanya kita minta 6 karya. Kalau skripsi ya 5 lah minimal, jangan kurang dari 5. Ya, nanti kalau kurang dari 5, nah, kita suruh nambah lagi biasanya. Jadi 5 karya, urutkan dari karya yang paling muda ke karya yang paling tua. Jadi kalau Anda menulis di tahun 2022, katakanlah tadi tentang jilbab, perspektif Quraisy Shihab dalam Al-Misbah, maka Anda cari karya-karya terdahulu ya di tahun 2002, ada nggak orang yang meriset tentang jilbab menurut Pak Quraisy? Oh ada, ketemu 2. Oke. Cari di tahun sebelumnya 2001, ketemu berapa? 2020 ketemu berapa? Terus cari mundur sampai 5 sampai 7 tahun ke belakang boleh ya. Nah, lalu Anda analisa, Anda urutkan mulai tahun yang termuda, yang terakhir, sampai yang tertua, ya, mundur ke sana. Nah, di dalam mengurutkan tadi teknisnya, selain dari yang muda ke yang tua, itu juga boleh dibikin klaster. Misalnya bagian pertama itu Anda kumpulkan kajian-kajian terdahulu, ya, baik berupa jurnal, tesis, skripsi, disertasi, yang membahas tema utamanya, membahas jilbab, misalnya. Anda temukan 2 karya atau 3 karya. Lalu setelah Anda urai, maka pindah ke klaster kedua yang terkait dengan Pak Quraisy misalnya. Ada nggak yang riset tentang Pak Quraisy? Oh, banyak sekali. Ya, Anda cari yang ada relevansinya, punya kedekatan pembahasan. Anda urai ada 6 atau ada 4, silahkan ya. Nah, apa saja yang harus dianalisa? Jadi setiap karya itu harus Anda analisa minimal 3 aspek. Yang pertama temuannya. Jadi misalnya Abdullah nulis skripsi tentang jilbab pandangan Pak Quraisy. Nah, temuan dia ini apa? Ya. Dari mana Pak bisa ketahuan temuannya? Anda baca di abstrak, kalau nggak ketemu di bab penutup bab 5, di situ ada kesimpulan. Kalau tidak ketemu lagi, Anda baca di pengantarnya. Biasanya pengantar itu, ya misalnya kalau sudah dibuat buku itu, pengantar buku itu biasanya menyinggung soal isi utama dan temuan utama buku ini. Kalau tetap tidak ketemu ya dengan terpaksa Anda baca bagian-bagian penting dari isi buku. Mulai dari daftar isinya Anda baca, pendahuluannya, bagian akhir. Nah, siapa tahu nanti ketemu kira-kira arahnya buku ini kemana. Ya, sudah Anda tulis itu 1 paragraf. Pindah paragraf kedua. Isinya apa? Isinya adalah analisa komparatif. Ya,
Anda lihat persamaan perbedaannya dengan calon riset Anda. Dari sisi apa? Fokusnya, lokusnya, tempusnya, metodenya, teorinya. Ya, jika ada. Jadi si Abdullah ini fokus risetnya kemana? Oh, dia meriset 5 ayat di surat Al-Maidah saja. Nah, sementara saya ini mau meriset tidak di Al-Maidah, tapi di Al-Baqarah dan beberapa surat di An-Nisa, ayat di An-Nisa misalnya. Jadi beda fokus, walaupun temanya sama-sama jilbab misalnya. Temanya sama jilbab, tetapi dia di tafsir Qurtubi, sementara Anda di tafsir Al-Misbah. Itu juga beda ya. Ya, lokusnya, tempusnya, ini biasanya riset-riset sejarah atau riset-riset living Quran, itu ada lokus dan tempusnya ya. Lokus terutama. Oh, si Fulan itu Khatmul Quran, temanya sama, tapi dia di pesantren Lirboyo risetnya. Sementara riset saya ini ada di pesantren mana, Langitan misalnya. Beda lokus. Nah, Anda temukan itu. Tempus waktu, misalnya, oh si Fulan meriset tentang sejarah pembelajaran tajwid di Madura periode 80 sampai 90. Sementara saya memang di Madura juga lokusnya, tetapi tempus itu tempo, periode waktu. Tempusnya saya di tahun 90-an sampai 2000-an. Artinya melanjutkan apa yang belum diriset oleh Abdullah sebelumnya. Jadi harus Anda ketemukan itu persamaan perbedaan dari aspek-aspek ini ya, termasuk metodenya, dia pakai metode apa, Anda rencananya pakai metode apa, dia pendekatannya apa, kamu pendekatannya apa, itu juga diurai secara singkat, bisa 1 paragraf selesai ya. Kalau nggak cukup bisa Anda kembangkan menjadi 2 paragraf untuk poin B ini. Juga plus minusnya ya Anda tambahkan. Risetnya Abdullah ini plus minusnya apa? Ya, kalau dibanding dengan riset-riset yang setema, atau dibanding dengan calon riset Anda ini plus minusnya dia apa? Boleh juga Anda tambahkan. Lalu yang C itu kontribusi. Kontribusi itu sumbangsi. Ada 2 sumbangsi yang harus Anda jelaskan. Kontribusi terhadap tema utama riset dan terhadap skripsi yang akan Anda tulis. Nah, terhadap tema ini, tulisannya Abdullah ini nyumbangin apa sih untuk penguatan riset di bidang ini. Lalu kalau dikaitkan dengan riset saya ini, nyumbangin apa? Itu Anda tulis. Ini kajian pustaka ya. Lalu teknik dan sistematika. Tekniknya tentu merujuk ke buku pedoman IIKI yang 2021 ya. Lalu kalau sudah Anda tulis merujuk ke buku pedoman penulisan skripsi tahun 2021, maka harus Anda konsisten ya. Transliterasinya harus Anda ikuti, cara mengutipnya, jenis fontnya ya, cara nulis footnote-nya, cara nulis daftar pustakanya, komponen-komponen yang diminta itu harus konsisten Anda ikuti. Itu namanya teknik penulisan karena sudah merujuk ke IIKI dan tidak boleh merujuk ke yang lain ya. Karena kita ada di IIKI maka harus ikut tunduk aturan yang ada di IIKI. Kalau di UIN ya mungkin punya pedoman sendiri di UIN. Jadi Anda jangan, Pak, saya niru di UIN, Pak, transliterasinya. Ya enggak bisa. Di IIKI punya pedoman sendiri. Nah, jadi tetap secara akademik akan disalahkan kalau Anda meniru transliterasi dari instansi lain karena kita sudah punya pedoman dan gaya selingkung sendiri. Nah, gitu ya. Lalu sistematika itu adalah penjelasan tentang rencana isi daripada skripsi Anda. Biasanya ada 5 bab, maka Anda jelaskan ya secara naratif, argumentatif ya dalam bentuk paragraf. Sekali lagi ya, dalam bentuk paragraf, jangan di bentuk outline. Kalau outline itu sendiri, lembaran sendiri ya. Tapi kalau di sistematika namanya sistematika, maka harus tersistem, terstruktur dalam bentuk narasi dan deskripsi. Mulai bab 1, misalnya per bab itu katakanlah butuh 1 paragraf. Berarti kalau ada 5 paragraf, butuh 5 bab, berarti ada 5 paragraf untuk menarasikan setiap bagian-bagian dari bab dan subbabnya.
Bab pertama pendahuluan berisi tentang bla 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 bla. Nah, selesai titik satu paragraf. Ya. Pindah ke paragraf berikutnya. Bab kedua judulnya apa, lalu sub-sub pembahasannya di bab ini apa. Terus kenapa kok bab 2 itu Anda membahas persoalan tersebut? Jelaskan reasoningnya atau alasannya secara argumentatif ya. Lalu baru pindah ke paragraf ketiga, Anda menjelaskan bab ketiga, judulnya ini, sub-sub pembahasannya ini, kenapa Anda membahas itu di bab 3. Bab 4 begitu juga, bab 5 begitu juga. Nah, selesai baru nanti tentu ada daftar pustaka ya, rujukan-rujukan yang Anda gunakan di dalam menulis proposal. Nah, ini kan tugasnya nanti ya, menulis proposal ini. Jadi nanti menulis 15 halaman, komponennya adalah A sampai F, plus di bawahnya ada daftar pustaka. Nah, ketika telaah pustaka, jangan lupa juga dilengkapi footnote ya. Telaah pustaka itu kan per pustakanya itu ada footnote-nya. Biar pembaca bisa cross-check secara langsung kalau ragu-ragu dengan tulisan Anda. Ini pertama yang perlu saya tegaskan mengenai komponen-komponen dalam skripsi dan sistematika di dalam menulis proposal yang nantinya akan berubah menjadi bab 1 ketika data skripsinya sudah lengkap semua. Kemudian ya yang kedua yang ingin juga saya sampaikan ini terkait dengan teknik transliterasi ya. Teknik transliterasi. Filenya udah di download semua ya di kolom chat itu? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, itu kan ada yang WinRAR. WinRAR itu nanti diekstrak saja. Ada install. Itu instalasi untuk keyboard ya. Keyboard transliterasi dari Arab ke Inggris. Setelah Anda, ini tampilan ini beda-beda ya antara satu laptop dengan laptop yang lain. Nah, bisa jadi berbeda ya, tetapi intinya seperti halnya Anda melakukan instalasi ke menginstal itulah aplikasi-aplikasi itu sama ya langkah-langkahnya. Kalau Anda cari nanti Anda input ini di ini language-nya Anda input ya. Di menu English ada option nanti, lalu input method, lalu Anda masukkan ini, temukan US terus Arabic transliteration ya. Ini yang baru saja Anda install itu. Nah, setelah ini Anda aktifasi ya, nanti karena sudah diinstal, ini Anda klik, Anda add ya, Anda masukkan, maka tampilannya di sini. Nah, nih. Kelihatan nggak di laptop Anda? Jadi US to Arabic transliteration keyboard. Jadi keyboard untuk transliterasi. Baca ya? Diam semua ini. Maksudnya kelihatan nggak? Di layar ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, nanti Anda utak-atik sendiri ya. Oke. Setelah selesai, kayak tadi kan aktif. Berarti nanti Anda klik ini aktif. Baru ketika ngeklik di Word gini, itu bisa. Nah, tinggal main Ctrl Alt ya kan. Nah, hampir sama ini. Bagaimana cara nulis A panjang, I panjang, U panjang ya. Shift Ctrl Alt, Shift Ctrl Alt, Anda tulis A, I, U, nanti akan dia. Jadi mainkan di tiga ini aja. Shift Ctrl Alt misalnya dot. Nah, ini kan transliterasinya ya. Nah, sekarang kita lihat nih sebagai contoh. Di sini ada tabelnya.
Misalnya Anda ingin mentranslate dari bahasa Arab, katakanlah sirah, ya kan? Nah, yang benar bagaimana? Sirah. Nah, ini sirah. Jadi I-nya ada kepalanya ya. Iya. Iya, Pak. Sakinah. Sakinah. Lalu dicetak miring. Harus cetak miring karena ini dari bahasa Arab. Muru'ah. Muru'ah. Nah, jadinya memudahkan ya. Oh, terus dot kan D titik bawah ya pedomannya. Misalnya doribah. Doribah pajak ya. Maka begini, doribah. Kontrol Alt dal A ro I bah. Nah. Gitu ya. Ini dot H. H itu ada titiknya di bawah ya. Misalnya hasud atau Hasan. Salah. Nggak bisa ya. Ini nggak bisa ini haknya ini. Ya, nanti pokoknya di otak-atik ya. Mungkin ini kan keyboardnya biasanya bisa beda-beda ya. Saya belum ngecek haknya bagaimana. Yang penting intinya seperti itu. Ini cara dengan menginstal keyboard ya. Bedanya ini kalau pakai keyboard instalan ini Anda ganti font apapun tetap ya. Dia tidak akan berubah. Nah, sebenarnya ada cara lain dengan menginstal font Times New Roman Arabic. Jadi ada itu aplikasi fontnya, tinggal Anda cari di internet. Anda install, Anda masukkan di fontnya, nanti akan muncul Times New Roman Arabic. Nah, itu bisa juga pakai itu. Hanya saja kalau Times New Roman Arabic itu, ketika Anda ingin merubah misalnya ke font yang lain, jenis font yang lain, dia nggak kebaca. Ya. Dia misalnya kalau A-nya itu akan kebaca begini dia. Kebaca begini misalnya. Salah. Dia tandanya ada begininya kalau pakai Times New Roman Arabic. Ketika diganti ke jenis font yang lain. Tapi kalau pakai keyboard Arabic to English translation ini diganti font apapun aman gitu. Kalau setelah ujian kan kadang-kadang pengen nerbitin ya, mungkin di penerbit tertentu mau ada fontnya khusus, gitu. Jadi nggak usah ngedit lama-lama lagi gitu. Tapi kalau untuk kepentingan penulisan skripsi karena memang pakai Times New Roman maka boleh ya, Times New Roman Arabic dipakai boleh.
Ya silakan saja, mau install yang ini boleh silakan. Kalau mau pakai install yang font Times New Roman Arabic juga boleh. Masing-masing punya plus minus. Itu ya mengenai transliterasi ini secara khusus penting saya sampaikan karena sering terjadi kesalahan teknis penulisan ya. Nah, kemudian untuk pedomannya, ini kan Anda sudah punya pedoman ya. Nah, ini transliterasinya ini sudah ada di sini. Hanya saja ini ain sama hamzah salah ya. Kalau ain itu sudah benar nih, koma terbalik, jadi kepalanya di bawah, jadi dibalik. Kalau hamzah itu koma kepalanya tetap di atas, seperti huruf waw, ya apostrof untuk hamzah. Tapi ini salah, dia salah. Kalau yang ain koma terbalik benar-benar jadi. Nah ini. Kalau dot berarti z titik bawah ya. Nah, ini harus diikuti ini nanti karena Anda pasti banyak mengutip bahasa Arab ya atau mentranslate bahasa Arab. Pedoman ini harus Anda ikuti. Dal berarti z titik di atas. Ya, pakai keyboard tadi bisa ya. Nah, Anda harus pahami juga teknik mengutip ya. Ini wawancara, bagaimana caranya ya nanti ada teknisnya di situ. Nah, daftar bibliografinya ini berarti editor ya, editor. Namanya aslinya Hidir Ali. Terus Anda harus balik namanya Ali, Hidir, editor titik karena editor. Tapi kalau nama biasa dalam buku misalnya Marta L Kotam, maka dibalik Kotam, Marta L. Dan Richardnya nggak usah dibalik, nama yang kedua tetap seperti biasa. Baru titik lagi, baru judulnya, ini italik, ya. Baru penerbitannya. Nah, kalau Anda dari sumber internet, nah, misalnya ini, maka judul tulisan internetnya dalam tanda petik dan tidak italik. Nama penulisnya tetap dibalik. Aslinya Naum Chomsky, Anda balik Chomsky Naum. Nah, karena dibalik, maka Chomsky-nya koma, Naumnya titik. Ini daftar pustaka ya. Nah, karena Anda ambil dari internet, maka address-nya itu Anda sertakan, alamat internetnya ini Anda sertakan. Baru tanggal aksesnya Anda sertakan juga. Nah, ini ngambil dari makalah ya. Makalah. Cara nulisnya sama namanya sama dibalik begini. Nah, judulnya dalam tanda petik ya, tidak italik dan seterusnya. Sebenarnya sudah ada pedomannya ini. Di sini nanti Anda baca sendiri. Nah, kalau footnote beda lagi nih. Ini footnote. Misalnya Anda ambil dari ensiklopedia. Nah, begini caranya nulis. Nah, kalau dari ini cetakan lebih dari satu kali, ada teknisnya ya. Nah, ini Anda baca sendiri, nanti beda-beda. Mana buku, mana jurnal, mana macam-macam, ya itu beda-beda. Nanti Anda pelajari lagi. Nah, jangan sampai ada yang salah ya. Saya kira itu beberapa hal penting yang ingin saya tegaskan di pertemuan ini. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan, kalau masih ada. Pak, saya Karima mau bertanya. Kalau misalnya daftar pustaka, nah terus namanya itu ada 4. Nah, itu dibaliknya gimana ya, Pak? Gimana? Daftar pustaka, tapi namanya ada 4 kata.
Nah, itu cara penulisannya dibaliknya gimana ya, Pak? Itu kan nama pertama, jadi kalau namanya itu dua-duanya ditulis semuanya. Iya. Kalau namanya 4, itu ditulis nama orang pertama, yang lainnya, dan kawan-kawan, gitu ya. DKK. Bahasa Inggrisnya et al. DKK, ditulis Indonesia. DKK, dan kawan-kawan, titik. Gitu ya. Jadi misalnya ada 4 nama. Tapi ini tergantung gaya stylenya, gaya selingkung yang dipakai. Kalau yang dipakai oleh Iki itu kan Turobian style atau Chicago style ya. Jadi yang ditulis bagaimana yang ditulis? Kalau lebih dari 1, kalau 2 ditulis dua-duanya, ya kan? Tapi yang dibalik namanya untuk daftar pustaka itu hanya nama orang pertama yang dibalik. Misalnya Abdullah Wong namanya begitu. Abdullah Wong dan Reza gitu ya. Karena orang 2, maka yang dibalik itu nama pertama saja, Abdullah Wongnya, karena ini daftar pustaka ya, berarti Wong, Abdullah, titik, baru dan Reza. Rezanya tetap. Kalaupun namanya Reza ini namanya 2 suku kata, Reza Pahlevi tetap Reza Pahlevi saja, karena dia nama kedua. Turobian begitu. Kalau nama 4 bagaimana Pak? Nama 4 misalnya 4 berderet, yang ditulis 1 nama pertama saja. Jadi ditulis Wong, Abdullah, titik, DKK, titik. Baru judul bukunya apa. Oh, berarti kalau misalnya, kan waktu itu saya nemu 4 nama. Misalnya saya pakai nama saya Pak Karima Nisa Soliha Putri. Nah gitu. Nah berarti 4 orang apa suku kata? bukan 4 orangnya, maksudnya suku katanya Pak. Suku kata dong. 1 orang tapi suku katanya 4 gitu ya. Iya. Ya, nama terakhir ditaruh di depan untuk daftar pustaka ya. Tapi kalau untuk footnote normal, tulisannya normal, nggak usah dibalik-balik. Jadi siapa namanya misalnya? Karima. Misalnya Nisa Soliha Putri, misalnya kayak gitu. Kan Berarti 3 itu. Putri gitu ya. Enggak, ya, Putri, Karima Nisa Soliha Putri. Gimana? Karima Soleha Putri. Karima Nisa Soliha Putri. Ya berarti ditulis putrinya dulu. Berarti Putri Karima Nisa Soliha gitu ya Pak? Tadi kan Karima Soleha Nisa Putri. Judul bukunya apa? Ini kalau footnote ya. Iya Pak. Tentu namanya, kalau nama harus gede semua. Soleha Nisa Putri ya. Nah, footnote. Nah, kalau di daftar pustaka maka Putri, baru Karima Nisa. Begini. Yep. Baru nama bukunya ya. Iya. Begini nih. Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Ada lagi? Cukup? Ada soal lagi? Cukup ya? Mungkin cukup, Pak. Oh, cukup. Silakan nanti Anda install sendiri-sendiri di laptopnya, ya, tinggal di otak-atik nanti juga ketemu ya. Oke. Kemudian untuk tugas tugas akhir UAS. Jadi pertama untuk UTS-nya sama ya kayak kemarin, Anda perbaiki proposal makalah yang presentasi tiap minggu itu setiap kelompok
Tapi nggak usah dibukukan kalau ini ya. Jadi cukup Anda setor ke PJ-nya, tapi diurutkan ya. Kelompok 1 berarti kasih nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3 sampai kelompok 13 atau berapa itu ya. Nah, lalu slide-nya juga Anda kumpulkan kelompok 1 sampai kelompok terakhir. Jadikan folder UTS. Lalu untuk UAS-nya, ini tugas individu. Anda membuat proposal, sudah saya sampaikan dari sejak awal pertemuan mata kuliah ya. Proposal tidak kurang dari 15 halaman, ya Anda bikin dengan komponen yang materinya sudah saya share juga itu di slide ya. Anda buat sebaik mungkin ya untuk melihat bentuk realnya ya Anda baca tulisan kakak kelas di repositori itu bab muqaddimah atau bab pendahuluan, itulah proposal mereka ya. Cari yang kira-kira bagus dan Anda tertarik ya. Tapi jangan copy paste. Ya, jangan copy paste, itu dosa akademik ya. Sudah kita pelajari. Hanya untuk sumber inspirasi dan sumber-sumber data ya. Kalau dibutuhkan mengutip misalnya ya kutipannya pastikan diparafrase dan diberikan footnote. Nah, saya kira itu. Nanti file setiap masing-masing proposal itu ditulisnya nama filenya nomor urut absen, lalu titik, lalu nama Anda. Misalnya nomor 1, karena nomor absen 1 berarti nomor 1 titik siapa misalnya, Mawaddah. 2 titik siapa, Karima. 3 titik Jelita, sesuai nomor absen ya, masing-masing kan sudah hafal. Baru dikirimlah ke ketua kelas, nanti ketua kelasnya biar nggak rempong-rempong untuk mengurutkan, karena Anda sudah bikin nama sesuai urutan. Nanti tinggal dikumpulkan dalam satu folder tugas UAS. Kelas berapa ini? Kelas C gitu saja. Nah, Madlit C. Tinggal nanti ketua atau PJ-nya ngirim ke saya ke email atau bisa juga ke Google Drive bersama dengan absensi manual yang saya minta di awal semester, minta bantuan gitu ya, yang sudah di PDF-kan ya, dan diisi lengkap contrengan-contrengan dan data-data mana yang masuk, sakit dan alfa. Saya kira begitu mata kuliah dan pertemuan kita pada hari ini. Apakah masih ada pertanyaan atau sudah clear? Bapak nanti proposalnya bentuk PDF-in apa tetap Word, Pak? PDF-in aja, biar nggak ada yang berubah ya. Di PDF-in aja. Berarti yang revisi ya, Pak? Yang revisi itu masih tetap bentuk Word? Kalau yang revisi... maksudnya makalah? Makalah, iya. Ya, itu juga bebas saja, bebas. Kalau untuk revisi makalah, boleh Word dikirim, boleh PDF dikirim. Kalau yang proposal di PDF saja, khawatir nanti ada yang rusak. Kalau itu kan kelompok, yang revisi dengan kelompok sih. Iya, silakan Pak. boleh Word, boleh. Terus kalau mau melihat draft tugas Anda ini bebas plagiat saya atau tidak, beli aja Turnitin gratis ya di Shopee atau di TO yang lain. Tapi belinya yang non-repository ya, non-repository, sehingga data yang Anda upload di Turnitin itu tidak kebaca ketika untuk kedua kalinya Anda cek di Turnitin lagi, gitu ya. Jadi yang non-repository itu misalnya beli umur 3 hari paling 19.000 ya di Shopee atau di mana. Karena 19.000 nggak kuat ya, patungan 19 orang, 1.000 buat rame-rame itu sepuas-puasnya ya, masing-masing bisa. Ya, atau satu orang beli terus rame-rame ini akunnya silakan pakai. Umurnya hanya 3 hari tapi ya. Untuk melihat agar pede seberapa bagus sih tulisan saya ini, copy paste-nya berapa persen. Nanti kan di situ ada laporan akhir kan,
originalitasnya sekian persen, terus similarity-nya sekian persen. Kalau similaritasnya tinggi, berarti tingkat plagiasinya tinggi. Itu kalau mau cek di Turnitin. Tapi beli Turnitinnya yang non repository ya. Ada di Shopee itu, ada, tinggal Anda ketik aja Turnitin non repository, umur seminggu, umur 3 hari, masa berlaku 3 hari, sekian ribu. Kalau 1 bulan mungkin 40-an ribu sampai 50-an ya, kalau nggak salah ya. Itu sebagai info tambahan saja. Cukup ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Kita akhiri kuliah kita di semester ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita pelajari, diskusikan selama 1 semester ini, khususnya di mata kuliah Medlit, bisa bermanfaat dan membawa berkah ala hadiniya wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kurang dan khilafnya selama ngajar 1 semester, dan kita juga berharap mudah-mudahan di semester September nanti sudah bisa masuk kelas secara offline dan coronanya sudah pergi untuk selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak. Iya, Pak. Baik, sama-sama.